Selamat sore, Shalom Aleichem. Kita akan awali ibadah kita. Mari kita akan sama-sama berdiri. Kita akan naikkan pujian Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Bapa kami dalam surga, kembali Tuhan kami naikkan syukur ke hadapan-Mu atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang masih kami rasakan pada kesempatan sore hari ini Tuhan. Kau memberikan kami kesehatan, sehingga dengan tubuh yang sehat bisa kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Layakkan kami, kuduskan kami, sehingga setiap pujian yang sebentar kami akan naikkan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tidak bersorak-sorai memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Aleichem, silakan duduk.
Puji Tuhan, kita akan naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, saudara untuk bangkit berdiri. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutu mengikatku, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan. Tak ada kutu mengikatku, puji Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, Haleluya. kita tetap bangkit berdiri. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kita sebentar akan diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku.
sore hari ini, kalau Kau sudah pimpin kepada kami mulai awal hingga pertengahan ini, biarlah Engkau mau sempurnakan setiap pujian dan penyembahan kami, sekalipun kami hanya sedikit memuji memuliakan nama-Mu, biarlah persembahan pujian yang kami naikkan dapat menjadi persembahan yang berbaharum di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima sebagian dari firman-Mu. Kau mau urapi kami semuanya, supaya kami dapat mengerti, memahami, terlebih mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus-Mu biarlah Engkau menguasai hati dan pikiran kami semuanya, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, sehingga firman-Mu kami simpan dalam hati dan kami lakukan dalam kehidupan ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu. Amin. Biarlah hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan lugas dan gamblang, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat sore, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah ibadah yang ketiga dalam 2 minggu terakhir ini. Dan sementara memang kita pecahkan demikian supaya kelompok besar bisa kemudian diperkecil, sehingga apa yang menjadi sistem protokol kesehatan dari pemerintah bisa kita lakukan untuk kepentingan kita bersama. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama membaca di dalam Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-42. 43 ya. Kita akan baca bersama, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang dia berada di tepi danau. Terus, dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?"
Lalu ia memandang sekelilingnya, melihat siapa yang telah melakukannya itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus memperbolehkan seorang pun serta kecuali Petrus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Berbahagialah aku, jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Ini kita melihat kali ini mujizat Tuhan Yesus yang luar biasa. Tema firman Tuhan ini adalah tidak ada sesuatu pun yang terlambat bagi Tuhan untuk menolongnya. Sekali lagi, tidak ada sesuatu pun yang terlambat bagi Tuhan, dalam hal Yesus, untuk menolongnya. Saudara sekalian, kita pada hari-hari ini banyak kemudian diganggu dengan perasaan was-was, perasaan takut, perasaan yang begitu rupa sehingga rasa-rasanya tidak menentu. Tiap-tiap hari kita seolah berbagi waktu, ya, menghitung jam, menghitung peristiwa, kemudian menghitung kegagalan-kegagalan yang ada. Skornya, kalau semua itu dihitung, kegagalan-kegagalan, peristiwa-peristiwa yang ada, akan mengerucut kepada ciutnya nyali. Perasaan cemas dan takut. Tetapi bersyukur, saudara dan saya punya Tuhan Yesus. Amin. Ini keuntungannya. Dan itu pula lah yang sedang berlaku pada kepala rumah ibadat dan seorang yang terkena pendarahan hebat. Dua contoh ini harus menggugah iman kita dalam menghadapi segala peristiwa yang senada dengan keadaan ini untuk tidak gampang berkecil hati. Berapa kali kita melihat Yesus melakukan actionnya. Berapa kali pula kita melihat ketakjuban dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi kiranya ketakjuban itu jangan cuma ditempatkan pada rasa takjubnya saja.
tetapi hendaknya dikonsumsi sebagai satu bagian untuk bisa membangun iman semakin kuat, keyakinan terhadap Yesus semakin hebat, dan membuat kita semuanya itu merasa selalu ada di sekitar Tuhan dan kita merasa aman terpelihara. Nah, saudara perhatikan, hal ini diperjuangkan oleh kepala rumah ibadat ini, yaitu Yairus atau Yair, Yairus. Ya. Ini seorang pejabat tinggi, saudara ya. Dia adalah orang yang menguasai rumah ibadat, mengatur dan lain sebagainya. Sinagoge atau sinagog itu pada zaman waktu itu di Yerusalem ada sekitar 384 sampai 480 sinagog, satu kota aja di Yerusalem. Jadi luar biasa. Sinagoge atau sinagog itu artinya adalah perkumpulan, kelompok itu yang mempunyai 3 ciri spesifik, yaitu pendidikan, keagamaan, dan penanaman kepada sikap dari tradisi nenek moyang itu kuat sekali. Ini yang sebetulnya membuat orang-orang Yahudi atau Yudaisme sanggup bertahan tatkala tahun 70. Di situ Jenderal Titus ya menghancurkan semuanya dan mereka kemudian terpisah. Lalu kemudian jabatan dari rumah ibadat itu praktis tidak ada. Tetapi mereka masih tetap bisa berkumpul bersama-sama. Menyatu dalam rumah tangga. Luar biasa. Nah, kembali ke tugasnya dari Yairus ini, dia sebagai pejabat tinggi dan juga ini memiliki ciri yang spesifik. Di dalam tiap-tiap kota itu punya 23 hakim yang terambil dari tokoh-tokoh seperti ini. Termasuk juga dari pribadi Yairus. Dia berkuasa untuk menghakimi, menghukum. Saudara masih ingat ada hukum cambuk yang berlaku di daerah Sumatera Aceh ya. Sumatera Utara itu ya, Aceh itu, hukum cambuk, seperti itu. Jadi kalau ada yang salah dosa, dia bagiannya untuk menentukan hukum cambuk, sampai kepada hukum rajam, sampai mati. Dan kita melihat tradisi dari orang-orang Yahudi pada zaman dahulu itu, hukum mati itu paling tidak lontaran dia dilemparkan dari ketinggian 12 meter. Jadi, biasanya dihukum mati itu kebanyakan orang yang berzina. Sekarang ini kita melihat dosa zina merajalela, bahkan dosa zina dibangga-banggakan. Ya. Ada yang bangga karena istrinya 7, ada yang bangga istrinya 17. Ada yang bangga juga di Malang istrinya itu berapa? 12 atau 11 gitu. Foto semuanya, berendeng begitu. Kebanggaan. Tapi dari dulu hukum Tuhan itu adalah 1 laki-laki, 1 perempuan. Bukan 2 perempuan jadi 1 atau 2 laki-laki jadi 1. Ini orang homo namanya, ya, homoseks. Jadi tidak boleh. Dan ini bagian dari kepala rumah ibadat ini untuk meneliti, melihat kepada kondisi dan situasi jemaah yang berkumpul itu bagaimana rohaninya. Tugasnya abot. Dan ini termasuk pejabat tinggi yang disegani. Tetapi kita melihat waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, maka dia harus tersungkur di hadapan Tuhan. Untuk apa? Memohon sesuatu kepada Tuhan. Yaitu anaknya yang perempuan hampir mati. Menurut catatan yang lain, setelah berkata demikian hampir mati, mendadak memang mati. Lalu tatkala turun, pulang, di sana lebih meyakinkan. Sudah ada orang bermain musik,
kecapi, dan lain sebagainya, tangisan-tangisan yang luar biasa. Saya masih ingat dulu, saya masih kecil di Surabaya, di Tugu Pahlawan itu, dekatnya Tugu Pahlawan ada toko besar. Itu keluarganya mati, istrinya mati. Di situ nanggap tangisan selama 40 hari, sama seperti orang Yahudi. Untuk bisa memberikan bukti, saya cinta kepada si mati ini, dan keterhilangan itu tidak dapat kemudian disembronokan. Saudara, ini adalah tangisan sama dengan tangisan Yahudi. Di sini kita melihat bahwa orang Yahudi menangis tatkala kedapatan keluarganya mati. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut, percayalah saja. Ini modalnya, percayalah saja. Coba katakan saudara, percayalah saja. Sekarang ganti, aku percaya saja. Aku percaya saja. Amin. Itu modalnya. Dan yang kedua, yang diketemukan di dalam hal ini adalah orang yang terkena pendarahan yang begitu rupa. Pendarahannya begitu hebat. Sampai itu keberadaan dari dana kekayaannya habis semua. Coba kita membaca itu di situ. Ayat yang ke 27 mulai itu ya. Ya, 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dalam kitab Lukas disebutkan jumbai jubahnya, ujung jubah. Jadi jubah itu kalau digambarkan begitu, ujungnya itu ada rumbai-rumbainya. Jadi rumbai-rumbai atau jumbai itu sama. Jadi kalau imam besar itu jumbainya, rumbai-rumbainya dikasih kelinting. Supaya kalau dia melakukan tugas imamat masuk ke ruangan Maha Kudus, kalau itu masih berbunyi berarti imamatnya itu sah di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kemudian tidak terdengar bunyi kelintingnya lagi, alamat dia sudah mati. Akibat dari kesalahan imamatnya. Nah ini jubah Yesus ada jumbainya seperti itu. Kalau orang ini hanya bisa menarik jumbainya, menyentuh jumbainya dengan perkataan dalam batin, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini merupakan sebuah lompatan iman yang luar biasa. Dikerahkan untuk mendekati Yesus perlu iman yang benar-benar tangguh bagi Tuhan. Amin saudara. Jadi bukan sekedar. Kita lihat saja bahwa Yairus ini langsung sujud tersungkur, tidak malu-malu untuk bisa datang kepada Yesus. Tidak sungkan, dia tidak malu jabatannya. Maka itu saya tuliskan di dalam Facebook saya, kalau melayani Tuhan jangan keserimpet toga. Ini khusus untuk para pendeta. Kalau pakai toga, pelayanan itu, ya, kemudian ingat kepada jabatannya. Pelayanannya kemudian hanya dipakai untuk gengsi saja. Baju liturgis seperti ini, pakai jas, nanti pakai kolar, ini pakai dasi, jangan sampai keserimpet dengan tampilannya. Kenapa? Saya katakan keserimpet itu terserimpung, terjerat oleh keberadaan tampilannya. Jangan. Melayani harus sungguh-sungguh. Ini dia tidak juga terganggu dengan jubahnya. Ya langsung tersungkur menyembah Yesus. Dan memohonkan satu permohonan yang sangat luar biasa. Yang wanita kena pendarahan, begitu juga.
Saudara bisa melihat 12 tahun dimakan penyakit itu, hartanya pun juga habis. Maka bagaimana kita bisa melihat depresi total di dalam mentalnya, 12 tahun. Bagaimana orang yang merawat pun juga jenuh. Bagaimana situasi kamarnya, situasi rumahnya, semua barang habis. Ini betul-betul kalau dia datang kepada tabib, tabibnya lah yang menjadikan tambahan sengsara bagi dia. Masih untung kalau dia sakit parah, harta masih ada. Tetapi kita melihat di situ, dia sudah melakukan apa yang patut diberlakukan untuk pengobatan. 26 itu. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, bukan cuma satu orang. Berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Saya pernah sakit, pernah panggil dokter, dokter mengatakan, angkat tangan, udah, tidak bisa. Saya dengar sendiri, dokter dipanggil waktu di sini, masih di jalan Sewaka dulu. Dokter yang pertama kali waktu tahapan saya sakit anfal pertama kali disuntik kortison. Waktu itu kortison masih di dalam coba-coba. Sebab famili saya yang jadi kepala rumah sakit di Bojonegoro mengatakan, wah enggak bisa itu. Kortison itu disuntikkan. Ini masih dalam taraf cobaan. Saya pikir makanya waktu dia nyuntik saya, dia mengatakan kepada Bapak Yohanes, ya, Kompiokim itu, dia mengatakan begini, ya kok ini 50-50. Kalau 1/4 jam dia kuat, bagus, sembuh. 1/4 jam tidak kuat, ini koid, mati, saudara. Ya. Saya dengar, disuntik begitu rupa, ini rambut ini kayak kena sentuh angin itu sakitnya luar biasa. Rambut seperti kena goyang angin, sakit luar biasa. Nafas saya semakin memburu begitu rupa. Ya, dokter akhirnya cuma mengatakan begitu. Untung masih tangan Tuhan masih berkuasa. Membuat saya kemudian reda. Ya. Ini bubuh masih ada. Waktu saya sakit itu tidak ada. Saya belum punya istri. Dan juga ibu tidak ada. Waktu itu sakit, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, beliau ini kemudian kerawat dengan almarhum Ibu Yohanes, ya. Ibu Yohanes waktu itu. Saudara, ini kita melihat usaha sendiri. Habis semuanya merangkak, tapi dengan keyakinan yang membawa dia. Saya yakin kenapa merangkak. Karena yang dijamah adalah jubahnya, dan ada kalimat yang memberikan pertolongan kita untuk bisa membayangkan, ya, di situ. Di dalam ayat yang ke-24 itu, ya. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekat dia. Jadi betul begitu. Yesus tidak bisa punya medan gerak yang leluasa. Orang yang mau datang pun juga demikian. Maka bagaimana logikanya perempuan ini bisa menjamah? Dia pasti merangkak, sebab dia hanya bisa menyorongkan tangannya saja untuk jamah jubahnya. Kebutuhannya menjamah, menyentuh jubah Yesus. Di sini nih dorongannya yang dilihat oleh Tuhan adalah imannya. Yairus juga yang dilihat adalah imannya. Bagi dua orang ini, yang menjadi penyelesai di dalam masalahnya secara tuntas hanya Yesus. Persoalan saudara, persoalan saya ini, apakah seperti mereka ini berdua? Tidak. Yairus mau kehilangan anak perempuan satu-satunya. Kemudian wanita ini di dalam pendarahan yang begitu hebat sudah dipermalukan di tengah-tengah masyarakat kaumnya, kaum wanita. Tentu tidak ada pendekatan-pendekatan yang sangat familiaristis. Kekeluargaan, tidak ada.
Saya bisa mengatakan tentu baunya luar biasa, saudara. Dan belum itu, bukan hanya baunya saja, tapi badannya, tubuhnya pastilah tinggal kerangka saja. Dia datang mengusahakan tuh dengan sebuah tenaga yang terakhir. Kalau waktu itu tidak dijamah Yesus pasti mati. Demikian juga usaha terakhir dari Yairus. Anaknya sudah sekarat dan sudah mati dalam perjalanan itu. Kalau tidak, karena Yesus tidak akan mungkin dapat hidup. Saudara perhatikan, masalah kita itu apa hari-hari ini? Kita semua dicengkeram dengan COVID-19. Kita melihat mungkin ada famili kita yang tumbang di kiri, tumbang di kanan. Mungkin anak-anak kita juga ada yang menjadi korban, mati, dan lain sebagainya. Kematian ada di mana-mana hari-hari ini. Saya tidak hendak membangkitkan kengerian, tidak. Untuk bisa menyuguhkan kepada saudara keberadaan yang sebenarnya, supaya kemudian kita melihat kalau sudah tidak ada harapan yang sepenuhnya kepada manusia, sementara pemerintah masih berusaha untuk mengusahakan vaksin yang sesuai, kita masih punya pengharapan untuk mohon kepada Tuhan. Itu sebabnya saya bawakan ini supaya kita semuanya meyakininya. Saudara, tapi persyaratannya harus kita bayarkan di situ. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yairus ini tidak peduli uniformnya, pakaiannya yang begitu mewah. Dan tidak peduli tiap-tiap harinya dia berhak memutuskan segala sesuatu, mengatur tata rumah ibadat, dan lain sebagainya. Dan dia sangat dihormati, dia tidak peduli. Itu semua dibayarkan, tersungkur di depan Yesus. Dan kita melihat tempat di mana Yesus biasa mengajar, itu memang ada di sinagoge pada hari Sabat, hari Sabtu. Dan kalau sesudah membacakan Taurat, Yesuslah yang tunduk. Kembalikan kitab itu, gulungan Taurat itu kepada pejabat yang ada, yaitu kepala rumah ibadat. Saudara, kita perhatikan dengan seksama itu semua merupakan bagian dari kehormatan yang dimiliki oleh Yairus. Tapi kali itu semua harus diserahkan, harus dikorbankan demi satu hal, keselamatan jiwa anaknya. Karena itu dalam hal kita memperjuangkan keselamatan, saudara, hendaknya kita jangan bermodal kikir tenaga, kikir kemudian kesadaran untuk merendah, kikir untuk datang kepada Tuhan, kikir untuk banyak hal. Ini yang perlu untuk kita ketahui bersama, saudara, ya, supaya kita tahu, supaya kita mengenali apa yang perlu untuk kita ketahui bersama. Nah, saudara, kita perlu untuk memberitahukan itu dengan cukup jeli dalam kehidupan ini. Apa? Yaitu mengorbankan segala-galanya. Korban waktu memang, korban biaya, dana, uang memang, korban perasaan memang, korban pada tenaga memang. Saudara datang ke sini sudah mengorbankan semuanya, waktu, tenaga, keuangan, semuanya. Tinggal melangkah satu langkah lagi, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman ini. Maka itu saudara, carilah firman yang benar. Jangan kita kemudian sudah rugi waktu, tenaga, keuangan, lalu kemudian juga perasaan, kita ketemunya hanya merupakan pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya dagelan saja, guyon saja. Ini tidak membuat keselamatan. Itu membuat orang kemudian semuanya berangkat jadi dagelan semua. Perkataannya dagelan, kehidupannya dagelan, ibadah dan agamanya dagelan. Ngeri, saudara, ya. Kan itu perlu kita semuanya tahu dan perlu kita harus mengerti hal itu. Dan kita bersama harus betul-betul mampu untuk membayarkannya itu. Saudara, ya, kita perlu untuk hal itu, mengorbankan segalanya.
Kita melihat dalam tata ibadah kita nih, kita korbankan banyak hal. Kita korbankan keuangan kita, korbankan waktu kita, korbankan tenaga kita, korbankan perasaan kita, tersungkur di hadapan Yesus. Baik Yairus maupun juga, ya tolong perhatikan saya. Ya, lihat kemasan. Sudah biarkan sana, biarkan urusan sendiri. Nah saudara, kita melihat wanita itu kemudian tersungkur juga bahkan merangkak. Dia sudah tidak bisa lagi menutupi siapa dirinya. Dia merangkak begitu rupa. Dan tidak bisa melakukan satu tindakan yang sewajarnya kecuali merogohkan tangannya untuk menyentuh jubahnya Yesus. Dua-duanya iman yang digerakkan. Dua-duanya iman yang dikerahkan. Dua-duanya merendahkan diri sampai kepada dasarnya. Satu tersungkur menyentuh tanah, satu merangkak di tanah. Sudahkah kita juga berbuat seperti ini? Habis-habisan kita mendekati Yesus. Pekerjaan ditinggalkan dulu, ditunda dulu. Kita tidak menghitung kalau begini berapa jam sudah kehilangan pelanggan. Toko kita tutup, tidak kita hitungkan. Lalu kemudian karirnya, seorang yang punya karir, tinggalkan semua, laptopnya, dia dagang dengan melalui akses dari internet, tinggalkan semua. Ada satu yang muncul menawari saya, dengan ini maka dalam 1 jam bisa mendapatkan keuntungan 30 juta. Loh, siapa yang enggak ngiler, saudara? Ngiler tok boleh. Ya, saudara ya. Kepingin semua, tinggalkan semua. Untuk menuju pada keselamatan. Ini yang harus kita pertimbangkan bersama. Kita sudah ditolong dengan adanya COVID-19 ini. Satu sisi memang mengerikan, banyak korban. Satu sisi itu memberikan pesan-pesan edukasinya yang tinggi, pendidikan kita. Carilah Tuhan. Sekarang kalau sampai dengan hari ini belum diketemukan vaksinnya, masih dalam uji coba. Lamongan juga dijadikan wilayah uji coba vaksin ini. Tapi bagaimana signifikansinya, hasilnya memadai apa tidak? Ini perlu juga untuk dikaji. Dan sementara situasi seperti itu, jangan lupa kita menghadap Tuhan. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan yang mengizinkan hal ini. Bukankah situasi yang seperti ini merupakan bagian pendidikan Tuhan kepada mereka yang mengalpakan terhadap ibadah? Ini merupakan hardikan kepada para pendeta, hamba-hamba Tuhan. Supaya kalau khotbah menyampaikan firman Tuhan, jangan kemudian untuk membusungkan dada sendiri. Tapi harus menghasilkan kesadaran jemaat untuk diselamatkan. Jemaat bukan didageli, saudara ya. Dijak ketawa, ngakak begitu rupa. Lalu ini diterjemahkan, diusung sebagai sebuah surprise-nya. Bahwa ibadah ini diberkati Tuhan luar biasa. Gedung gereja dibangunkan, karena orang kemudian saling susul-menyusul memberikan persembahannya, membangun gedung gereja. Waspadalah. Iblis, kalau gereja mau membangun gedung gereja silakan. Pengen besar, dia membantu untuk memberikan besar. Bertobat, jangan. Itu adalah strateginya iblis. Bisa nangkap saudara ya? Semua boleh dikerjakan secara profesional. Tetapi bertobat jangan. Bagaimana caranya? Utuhkan mereka, tambahkan mereka yang datang di gereja ini, tapi isi dengan hal-hal yang menyimpang dari firman Allah. Mengerikan. Saya sempat berbicara dengan beberapa rekan hamba Tuhan. Nah, puji Tuhan ada yang sependapat dengan saya, betul. Sebagai garam dunia dan terang dunia sekarang apa tugas kita? Apakah kita masih mau pelongar-pelongor saja melihat kenyataan seperti itu? Didik jemaat, arahkan jemaat. Bahkan mari kita sesama pendeta adakan kumpulan bersama untuk membahas, untuk bisa meningkatkan kemampuan kita. Sebab di bawah kita itu bukan sekedar orang-orang bodoh seperti 30-40 tahun yang lalu, dibodohi gampang. Orang-orang yang pinter, orang-orang yang bisa kemudian maju dengan beberapa argumen, bahkan juga adu intelektualnya.
Maka itu kembali hamba Tuhan mesti harus membangun keberadaan diri, bukan cuma iman, tapi ilmunya juga. Dua ini, iman dan ilmu. Coba kita baca di dalam Amsal, Pasal 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Amsal 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perumpamaan ya, amsal, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita perhatikan di sini. Perlu kita belajar lebih lagi untuk bisa menambah ilmu, pengetahuan, hikmat dari Tuhan. Itu harus ada. Jangan kita merasa puas di dalam segala sesuatunya. Kita melayani Tuhan jangan merasa sudah, tapi kita melayani Tuhan harus mencari mana yang lebih berkenan lagi, makin berkenan lagi, makin lagi diterima oleh Tuhan. Dan kemudian kita mendapatkan rahmatnya Tuhan, mendapatkan belas kasihnya Tuhan, mendapatkan perhatiannya Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami, sesuatu hal tidak sampai membuat kita terseok-seok dalam hidup ini, tapi cepat ditangani Tuhan. Tangan Tuhan, tangan yang terampil, tangan yang tidak pernah lepas lewat dari sasaran yang diinginkan. Nah, saudara, keberadaan Yairus dan keberadaan dari wanita yang terkena pendarahan ini, semuanya nasibnya ada di tangan Tuhan. Meskipun digoda oleh berita, yang satu kita melihat tatkala menjamah jumbai jubah Yesus, kemudian Tuhan Yesus beliau bertanya, siapa tadi yang jamah saya? Nyentuh saya, kuasa keluar dari saya. Coba saudara, wanita pendarahan hebat ini, dia memberikan sejarah satu-satunya. Kuasa Yesus itu bukan Yesus yang langsung kontak memberikan kata-kata kesembuhan, tidak. Tapi dia ada kata-kata kesembuhan, kata-kata iman. Sekali aku jamah jumbai jubahnya, sembuh. Ini perlu ada pada kita. Ini yang kemudian bisa membuat kita itu kemudian mengeluarkan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan untuk kita. Asal ku jamah jumbai jubahnya. Tapi korbannya, lihat, mesti merangkak berapa meter mendekati itu. Berapa halangan yang mesti dihindarkan dan dimenangkan. Orang yang merangkak kalah dengan orang yang berjalan kaki. Tatkala menyambut Yesus berbondong-bondong, mereka berdesak-desakan. Bisa dibayangkan situasinya itu. Saya pernah, waktu saya masih kecil, bapak saya masih hidup, tapi saya sudah lupa wajahnya bagaimana kalau tidak lihat fotonya, saudara ya. Melihat pacuan kuda. Waktu itu di Madiun, di stadion Madiun sana, ada pacuan kuda. Saya waktu itu masuk sudah dapat karcisnya dengan bapak saya. Kakak saya juga, saya masih kecil-kecil, tahu-tahu saya digencet dengan orang berdesak-desakan. Ini leher saya ini sudah setengah kecekik. Dasar saya ini orang bandel, saudara ya. Tak cokot saja itu tangannya orang itu ya. Sampai kemudian berteriak, dia kemudian menghindar. Itu desakan untuk nonton bola saja. Belum desakan untuk melihat sosok yang begitu mengagumkan dengan kuasa mujizatnya yang pernah didengarnya. Semua orang penasaran kepingin melihat, maka itu kalimat berdesak-desakan itu hendaknya jangan tidak diperhatikan situasinya. Ini penggambarannya seperti itu, untuk bisa kita memperoleh sejauh mana perjuangan beratnya dari wanita ini. Bayangkan saudara, kita mendekati Yesus itu harus dengan pergumulan perjuangan yang hebat. Saya mendekati Yesus pun juga seperti itu, dari
pengamatan pakaian saja, saya tidak berani pakaian macam-macam. Tapi kita melihat banyak orang mendekati Yesus dengan tidak mengorbankan budaya hedonisme, kenyamanan. Sehingga datang ke gereja, pakaiannya transparan luar biasa. Pakaiannya ketat. Sehingga potongan tubuhnya itu kelihatan. Potongan tubuhnya. Ini memancing laki-laki untuk kemudian mencoba menafsir-nafsirkan. Tapi kalau kemudian dia didekati, kemudian jadi marah dan lain sebagainya. Kacau dalam gereja. Pakaian dipotong sana, potong sini. Lehernya, belahannya diperlebar seperti itu. Siapa yang kemudian tidak akan pengen lihat kalau potongan yang aneh-aneh itu? Mesti lihat. Apalagi lawan jenis laki-laki. Orang perempuan yang melihat kepingin ini potongan seperti ini, nanti tak contohnya nanti. Berapa juta pun dibelinya. Tidak begitu juga laki-laki demikian, pendeta pun demikian juga sekarang ini. Pakaiannya tidak pakaian yang liturgis, pakaian yang betul-betul menunjukkan sebagai sosok seorang yang melayani di dalam bidang keagamaan. Boys Paul, saudara. Bagaimana lengannya, kelihatan dempalnya. Untuk apa seperti itu? Tapi itu merupakan godaan yang tak dapat dibendung, berat. Mustahil kalau pelayan-pelayan Tuhan yang seperti ini kemudian bisa merendahkan diri tersungkur seperti itu. Yang ada adalah saling membangun kontestasi. Yaitu, dia pakaian begitu, aku pakaian begini. Sampai ada yang menunjukkan jaketnya itu harganya 150 juta, jaketnya aja. Itu kalau untuk jaket saya sudah berapa kilo itu ya. Itu Pak siapa itu? Yang jual kain sana itu. Pak Weli. Pak Weli tahu. Kalau 150 juta itu dapat berapa potong jaket, Pak? Kiloan kan? Ya. Untuk ini 150 juta. Saya beli jaket itu saja 100.000. Juta ini, belum jam tangannya dan lain sebagainya. Aduh, bagaimana mau merendahkan diri kalau seperti ini? Saudara, sulit. Kita ini mari kita yang ngerti, yang penting itu selamat di hadapan Tuhan, amin. Yang kita rebutan itu keselamatan, hidup bukan cuma di dunia saja, yang cuma berapa? Mau dikasih umur 100 tahun mau? Capek, saudara. Saya 75 tahun saja sudah capek rasanya. Khotbah mesti harus duduk. Saya mesti banyak istirahat dan lain sebagainya. Dulu saya rajin besuk. Saya hari Rabu dengan hari Sabtu dulu pasti besuk keliling jalan sendiri. Sekarang tidak bisa. Tapi puji Tuhan ditopang dengan teknologi modern, teknologi di dalam rekam-rekam ini apa ini. Ya. Kita melihat itu, sehingga bisa kemudian berhubungan seperti ini. Nah, saudara sekalian, marilah kita di sini harus mengetahui, mendekati Yesus dengan begitu rupa tidak rugi. Justru yang sebaliknya mendapatkan satu kebangkitan dalam hidup ini. Dibagi 3 kali dalam ibadah. Itu yang kerja pontang-panting adalah hamba-hamba Tuhannya. Bagian untuk mengonlinekan ini dalam ibadah live streaming ini, itu juga kesel ngeditnya, Pak. Ini masih butuh lagi nanti beli kamera 1, saudara. Bagaimana mau ngumpulkan ini? Perlu kita, supaya pelayanan kita makin hari makin benar-benar bisa diyakinkan untuk umat dan juga untuk mereka yang melihat, untuk mereka yang mendengarkan. Ini perlu untuk diketahui, perlu didukung doa supaya kita semua ini kuat, saudara. Saya bersyukur, tatkala ada satu jemaat mengatakan, aduh, Bapak kelihatan sehat sekali ya. Bukan kelihatan, ini betul-betul sehat, saudara ya. Yang mendoakan jemaat dari Tuhan sedemikian banyaknya, tiap-tiap waktu didoakan Bapak Ibu Gembala.
para pelayan Tuhan. Mosok Tuhan tidak dengar. Ini perlu juga kerendahan hati dalam hal ini. Maka itu marilah kita dengan mengingat hal ini, Tuhan Yesus adalah Gembala Tuhan dan Allah kita yang sanggup menolong kita di dalam situasi yang bagaimanapun juga. Dua-duanya diancam kematian, tapi dapat dibatalkan oleh Tuhan dengan kesembuhan dan kebangkitan. Satu yang mati dibangkitkan, satu yang sakit disembuhkan total. Tidak lagi melalui proses yang lama, tapi begitu menjamah jubah Yesus, sembuh total. Begitu Tuhan berfirman, talitakum, hai anak perempuan, budak perempuan, bangunlah, bangun. Itu adalah Tuhan kita, Tuhan saudara dan Tuhan saya. Kenapa kita mesti khawatir? Amin. Dialah pada malam hari ini kita bersama-sama menyadari, sadarkan tentang kehadiran Tuhan itu bagiku dan bagimu, bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita bersama. Ya. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Tak ada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Kami berserah padamu Tuhan, kami merendahkan hati kami di dalam kuasa-Mu. Engkau penolong yang sempurna, Engkau penolong dalam setiap hidup kami, Yesus. Jamah batin dan hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar dalam segala perkara, dalam seluruh keberadaan hidup kami boleh merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tersungkur mohon kemurahan-Mu, Ya. sebab kami lemah Tuhan, kami terbatas, kami tidak mampu jikalau bukan Tuhan yang menolong Benar, kami. Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Biar kami boleh semakin giat, kami boleh semakin setia, kami boleh semakin merendahkan diri dan hati kami menjadi hamba-hamba-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di akhir ibadah ini kami terus berdoa, mohon kemurahan-Mu Tuhan, Ya. bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat menghadirkan diri dalam ibadah raya pertama, kedua maupun ketiga. Tuhan memberkati mereka dimanapun Ya, berada. Amin. Yang sakit disembuhkan, Amin. yang lemah imannya diberikan kekuatan, Amin. yang bergumul Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan terima kasih, ajar kami bersama untuk tetap setia kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID yang masih ada sampai hari ini, biar kami tetap menaruh pengharapan kami
hanya kepada Tuhan. Berkati Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami kasihi. Berkati aparat keamanan TNI Polri, berkati medis, para medis, bahkan tenaga kesehatan yang mereka terus berjuang di garda depan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Biar bangsa ini juga tetap tenang, bangsa ini tetap damai sejahtera oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah kami. Kami akan pulang dalam pimpinan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepadamu, selesainya ibadah kita pada malam hari ini, biarlah kita bersama-sama meyakini Yesus adalah pertolongan kita. Tatkala semua dalam keadaan buntu, tidak ada satu yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan. Kemudian pulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai, sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus yang menghiburkan kita bersama mulai malam hari ini, sampai Maranatha, bahkan sampai kita masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah, sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, tiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi di gereja jam 5:30, 6 sampai jam 5:30 pagi. Kemudian tiap Senin, Selasa, Kamis sampai dengan Sabtu ada doa malam secara online jam 6:30 malam sampai dengan jam 7:30 malam. Kemudian tiap Rabu ada ibadah PA jam 5:30 petang. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari dapat menghadiri ibadah PA Rabu jam 5:30 petang. Kemudian Sabtu jam 10 pagi ibadah kaum muda remaja. Minggu depan ibadah raya seperti biasa 3 kali. Ibadah raya yang pertama jam 6 pagi, ibadah raya yang kedua jam 9 pagi, dan ibadah raya yang ketiga jam 5 sore. Untuk ibadah sekolah minggu secara online, tiap minggu jam 4 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.